Halo teman-teman, sahabat channel Agus L72, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Kembali lagi saya telah menempatkan sebuah bonsai yang akan saya lakukan perawatan dengan ID yang masih tetap di Bonsai Santigi, di mana Bonsai Santigi ini diprogram on the rock, dan saya akan melakukan biasa perawatan ringan, yaitu dengan membersihkan media tanamnya yang mana sudah ada beberapa gulma yang tumbuh dan ini mengganggu pertumbuhan pohon intinya, yaitu Santigi ini. Kemudian saya akan melakukan unwiring karena dengan wiring yang sudah cukup lama melekat pada percabangan ataupun batang dan perantingan dari bonsai ini akan mengganggu pertumbuhan dari bonsai ini. Kemudian saya akan melakukan juga beberapa pruning tipis-tipis, sebab bonsai Santigi tidak bisa kita lakukan pruning total ataupun menghilangkan daunnya secara total, tetapi saya akan melakukan pruning tipis-tipis agar membuatnya nanti akan semakin rapat perantingannya dan semakin mengecil daun-daunnya. Oke, saya langsung saja eksekusi bonsai Santigi ini. Ya teman-teman, pada akhirnya sudah selesai juga saya melakukan perapihan dan kita bisa melihat lebih dekat agar kita bisa melihat detail-detail dari bonsai ini yang sebenarnya masih dalam tahap mencari bentuk yang lebih sempurna, karena ini masih dalam tahap sedikit pengelosan lah terhadap beberapa percabangan, dan kemudian nanti kita akan memberikan bentuk yang lebih tegas lagi agar pembagian dari percabangan bonsai ini akan semakin jelas dan konsep yang dibuat juga akan semakin jelas juga. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ini masih dalam konsep twin trunk, yang mana di sana kita bisa melihat dua batang atau dua percabangan yang sama besar dan kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama itu naik dan kemudian dibagi menjadi beberapa percabangan yang memang masih belum terkumpul dengan baik tajuk-tajuknya. Kita menunggu kesuburan dari bonsai ini karena kita tidak boleh sembarangan untuk pruning bonsai ini, sehingga nanti kita akan melakukan eksekusi pada saat bonsai ini dalam kondisi yang benar-benar fit atau benar-benar sehat. Nah, ini yang menuju ke top mahkota. Sudah terbagi menjadi beberapa percabangan dan cabang satu di sana. Kemudian cabang berikutnya di sini.
ini masih belum terlihat jelas. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau yang ini sebenarnya kemari dia. Nah, ini ya, karena ini bonsai yang kita konsep on rock dengan perakaran yang seperti ini, kemudian dengan percabangan, dan kemudian cabang satu atau batang satu naik dengan beberapa percabangannya, dan kemudian mengumpul di atas membentuk sebuah mahkota di sana, top mahkota. Kemudian dimensi belakang juga sudah terisi, hanya saja di sini pergerakan dari batang utama masih belum terlihat lebih jelas. Nah, ini jadi PR nanti. Nah, kemudian kita lihat di batang yang kedua. Nah, ini karena masih terlalu panjang dan menghalangi keseluruhan dari bentuk ataupun gerak dasar utamanya, sehingga banyak yang tertutupi. Seperti ini. Batang kedua di sini kita seharusnya membuat mahkota di sini. Kemudian ada beberapa percabangan di sana yang sudah tumbuh tetapi masih belum terlihat mengumpul lebih jelas, karena ya masih dalam beberapa tahap lagi untuk pengelosan, kemudian nanti eksekusi akan dilakukan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang menjadi PR besar adalah percabangan yang ini. Ini sebenarnya cabang yang naik ke atas di sana, di top mahkota ini. Ya, kalau sudah gambarannya sudah mulai semakin jelas, nah, dalam kondisi bonsai subur, kita akan melakukan eksekusi sehingga batang yang naik ini akan terlihat cukup jelas. Kemudian tajuk, kemudian di sini tajuk yang terisi, kemudian itu yang di ini. Ya, ini harus juga mendapatkan pengarahan yang lebih ya. Nanti kita akan lakukan itu, karena durasi maka saya melakukan hal yang sederhana, yaitu merapikan saja setelah membuka kawat wiringnya. Nah, seperti ini. Kemudian di cabang kedua ini atau batang kedua ini masih dalam pembentukan beberapa tajuk-tajuknya sampai nanti ke ujung. Nah, kalau kita melihat misalnya secara keseluruhan, oh bonsai ini ternyata kok terlalu kedodoran atau melebar ataupun memanjang, terlalu panjang dilihat dari bodinya. Nah, jangan khawatir, karena kalau kita mengeksekusi sesuatu, apakah itu perantingan, percabangan yang terlalu panjang, dan kemudian setelah kita senter dari jarak sekian, ukuran dari bonsai ini yang pas itu setelah diamati dari jarak yang cukup. Nah, setelah kita amati, baru kita lakukan eksekusi seberapa besar, sesuaikan dengan besar batang. Kalau eksekusi hanya hitungan detik, sudah bisa kita eksekusi, tetapi menumbuhkan itu perlu waktu yang cukup lama. Jadi saya inisiatif untuk memberikan penyuburan terlebih dahulu. Masalah eksekusi nanti kita lakukan kemudian. Ya, yang jelas kita memberikan gambaran dulu terhadap bonsai ini seperti keinginan kita, ya seperti ini. Kemudian kita bisa melihat ke belakang. Nah, ini kanan bonsai seperti ini, masih akan dilakukan perapihan. Nah, ini tampak belakangnya. Kalau tampak belakang sudah mulai terisi dengan baik. Nah, ini hanya di bagian top mahkota yang kurang kita buat merunduk. Ya, nanti seiring waktu kita akan lakukan wiring kembali untuk melakukan perapihan, entah itu wiring ataupun tracking. Ya, yang jelas kita membuat bonsai ini menjadi subur dulu. Ya, keadaannya subur. Ya, itulah yang harus dilakukan terhadap bonsai dengan ID ini. Nah, ini kanan bonsai atau kiri pandang kita. Kita kembali lagi ke tampak depannya. Ya, seperti ini. Ya, jadi teman-teman, kita hanya berusaha bahan bonsai yang masih terbilang satu kelompok dengan yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya upload videonya. Ini adalah bonsai dengan ID Santigi, hasil dari cangkok yang kemudian diprogram di atas batu. Ini masih dalam perjalanan, on proses. Ya, selalu saya katakan on proses, karena memang kita masih terus belajar dan terus memberikan arah kepada bonsai kita, sehingga bonsai kita semakin lama akan semakin sempurna. Di sini kita belajar, ya, kita belajar mengasah imajinasi kita, kekuatan seni kita di sini, sehingga semakin lama akan semakin perfect dengan berbagai ukuran, bentuk, ID, bermacam-macam bonsai. Baiklah teman-teman, saya akhiri video ini. Semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.